Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah belajar tentang menentukan persamaan garis lurus. Kemudian kita juga sudah belajar tentang menentukan gradien dari dua buah titik atau dari grafik gitu ya. Sekarang hari ini pada video kali ini kita akan belajar tentang menentukan gradien dari sebuah persamaan garis. Jika sebelumnya kita untuk menentukan gradien ya, misal dari grafik gitu ya. Kita ambil dua buah titik ya dari grafik ini, kemudian kita tentukan dengan cara gradien itu adalah delta Y ya dibagi delta X gitu ya. Untuk persamaan garis kita juga sama ya, menentukan dua titik, dari dua titik ini kita ubah menjadi dua persamaan ya untuk persamaan garis. Bentuk umumnya kan adalah Y sama dengan AX tambah B ya. Kita untuk menentukannya kita ambil dua buah titik ya. Kalau sudah ada dua buah titik, dari dua buah titik ini kita ubah menjadi dua buah persamaan. Kita mencari A dan mencari B-nya. Jika ketemu A dan B-nya tinggal substitusikan ke persamaan ini, maka itulah persamaan garisnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang melihat hubungannya antara gradien dengan persamaan garis itu seperti apa sih. Jadi menentukan gradien dari persamaan garis lurus. Contoh misal di sini ada sebuah persamaan garis Y sama dengan 3X ditambah 5. Sebagai contoh ya. Nah, kita tanya berapa sih gradien dari garis ini? Nah, untuk menentukan gradien, kita harus tahu minimal dua buah titik kan anak ya. Jadi untuk menentukan sebuah gradien, minimal kita tahu dua buah titik dari garis tersebut. Artinya, kalau ini adalah persamaan garisnya, maka kita harus bisa menentukan titik dari persamaan garis ini. Gimana caranya? Nah, kita ingat lagi tentang materi fungsi. Ya, tentang materi fungsi. Jadi kalau kita mengganti salah satu nilai X atau Y, maka kita akan dapat nilai X atau Y yang lainnya. Ya. Contoh nih ya, kita tentukan titiknya. Misal kalau X-nya itu 0, kalau X-nya 0, ya, berapakah Y-nya? Nah, kan kita tinggal substitusi ya ke persamaan ini. Kan persamaannya Y sama dengan 3X tambah 5. Kemudian kita tentukan X-nya 0 tadi. Maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan 3 kali 0 tambah 5. Atau Y sama dengan 5. Nah, berarti kalau X-nya 0, Y-nya sama dengan 5. Boleh juga kalau X-nya 1 misal ya. Itu kan tadi X-nya 0, Y-nya dapatnya 5. Kalau X-nya itu sama dengan 1, berapa sih Y-nya jadinya? Nah, kalau X-nya 1, maka Y-nya sama dengan, jadi persamakan Y sama dengan ini ya, 3X tambah 5. 3X tambah 5, maka kalau X-nya 1, kita ganti X-nya dengan 1 ya, substitusi ini seperti di fungsi. 3 kali 1 tambah 5. Y sama dengan 3 tambah 5, Y sama dengan 8. Maka ini Y sama dengan 8. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 5, maka koordinatnya adalah, titiknya adalah 0,5. Karena X-nya 0, Y-nya 5. Ya, maka titiknya adalah 0,5. Nah, kalau ini, kalau X-nya 1, maka dapat Y-nya 8. Maka titiknya adalah 1,8. Nah, dari dua titik ini titik 1 atau ini titik 2, boleh dibalik silahkan. Maka gradiennya adalah, kalau dengan cara grafik ya, kalau kita gambar grafiknya, untuk gambar grafiknya kita tidak usah sama persis ya. 0,5 yang penting X-nya 0, Y-nya 5 di sini, 0,5 misalnya ya. Ini 1,8. Misalnya ini katakan ini 1, ini
8. Maka ini adalah delta Y-nya. Dan yang ini adalah delta X-nya. Maka gradiennya adalah kan delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya adalah, ini 8 ke 5 ya, selisihnya adalah 3. Dan delta X-nya adalah dari 0 ke 1, 1. Sama dengan 3. Jadi gradiennya adalah 3. Itu kalau dari grafik ya, kita buat titik 0,5 itu ada di sini. Tidak usah sama persis, harus sama banget itunya ya. Tapi yang penting titiknya 0,5 koordinatnya dan 1,8 di sini. Tinggal kita cari delta Y-nya dan kita cari delta X-nya. Itu kalau dengan grafik. Kalau dengan bukan grafik ya, langsung titik, boleh juga. Tadi titiknya 0,5, 0,5, ya ini titik 1. Titik 2-nya 1,8. Kalau kita kurangi, 5 dikurang 8 ini negatif 3, 0 dikurangi 1 negatif 1. Ini delta Y, ini delta X. Maka gradiennya delta Y dibagi delta X, negatif 3 dibagi negatif 1. Ya. 3 negatif bagi negatif positif, 3 bagi 1, 3. Sama ya. Jadi kalau grafiknya sebenarnya 3X tambah 5, maka gradiennya itu sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, misal tentukan gradien dari persamaan garis Y sama dengan negatif 2X kurang 5. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk menentukan gradien, kita butuh minimal 2 titik. Nah, untuk mendapatkan 2 titik dari sebuah persamaan, kita tinggal mengambil sebuah domain atau nilai X tertentu. Nanti dari nilai X itu kita akan mendapatkan nilai Y atau mendapatkan rank. Ya, seperti di pelajaran fungsi. Contoh misal kalau X-nya itu 0. Kenapa X-nya 0, Pak? Biar gampang. Karena kan kalau dikalikan 0 jadi 0. Kalau X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan negatif 2. X-nya ganti dengan 0, kurangi 5. Y sama dengan ini 0, jadi negatif 5. Maka dapat Y-nya sama dengan negatif 5. X-nya 0, Y-nya negatif 5. Maka titiknya adalah, koordinat titiknya adalah 0, negatif 5. Ya. Satu lagi titiknya, kalau X-nya sama dengan 2, ya bebas ya, kalian mau berapapun, silahkan sebenarnya. Maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan negatif 2 kali X, X-nya ganti dengan 2, dikurangi 5. Y sama dengan negatif 2 kali 2, negatif 4, kurangi 5. Y sama dengan negatif 4 dikurangi 5, negatif 9. Ya, jangan sampai salah ini. Maka Y-nya sama dengan negatif 9. Maka koordinatnya adalah 2, negatif 9. Nah, berapakah gradiennya? Nah, kalau dengan cara gambar, kita lihat ya kalau dengan gambar. Jangan dulu buat garisnya ya, jangan dulu buat garisnya. Buat dulu koordinatnya. 0, negatif 5. 0, negatif 5, ingat ya. X-nya 0, Y-nya negatif 5. X-nya 0 di sini, Y-nya negatif 5, katakanlah di sini negatif 5. Di sini. Oke. Kemudian, titik yang kedua, ini titik 1, ini titik 2. 2, negatif 9. X-nya 2, katakanlah 2 di sini. Negatif 9. Negatif 9 itu pasti di bawah. Pasti di sini. Ini negatif 9, katakan. Ya, maka garisnya seperti ini nih. Ya. Oke, kita cari delta Y-nya. Ya, ini adalah delta Y-nya. Dan ini adalah delta X-nya. Delta Y dan delta X. Oke. Kita gradiennya, kita cari gradien sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, delta Y-nya berapa ini? Coba. Ingat ya, delta Y itu
Kalau di atas sumbu X, itu kan yang paling atas dikurangi paling bawah. Ya, paling atas kurangi paling bawah. Kalau yang ini ya. Nah, ini yang atas, kalau yang di atas sumbu X, yang atas kurangi yang bawah 8 dikurangi 5. Nah, tapi kalau di bawah sumbu X, maka delta Y-nya adalah ini nih. Dari negatif 5 menjadi negatif 9. Ya, dari negatif 5 menjadi negatif 9. Itu kan berarti tambah negatif ya. Maka dia adalah negatif 4. Ini negatif 4. Ya. Dia dari negatif 5 tambah negatif, artinya negatif 4. Nah, sekarang delta X-nya, ini dari 0 menjadi 2. Dari 0 menjadi 2, maka dia nambah 2. Negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Oke, ini kalau dari grafik. Tapi kalau dari bukan grafik, nah kita bisa tentukan ya. Ini 0, negatif 5, ini titik satunya. Dan titik 2-nya 2, negatif 9. Kita kurangi. Negatif 5 dikurangi negatif 9. Nah, ini sama dengan negatif 5 dikurangi negatif 9. Itu sama dengan negatif 5, negatif ketemu negatif jadi tambah 9. Negatif 5 tambah 9 sama dengan positif 4. 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Maka gradiennya, nah ini delta Y, ini delta X-nya. Gradiennya adalah 4 dibagi negatif 2. Sama dengan 4 bagi 2, 2, positif bagi negatif, negatif 2. Nah, ini. Jadi kalau bentuknya Y sama dengan negatif 2X kurang 5, maka gradiennya adalah negatif 2. Coba perhatikan lagi. Kalau bentuknya Y sama dengan 3X tambah 5, gradiennya 3. Kalau bentuknya Y sama dengan negatif 2X kurang 5, gradiennya negatif 2. Maka dari ini kita bisa simpulkan nih. Tadi ya, kalau Y sama dengan 3X tambah 5, itu gradiennya 3. Kalau Y sama dengan negatif 2X dikurangi 5, itu gradiennya negatif 2. Nah, kira-kira kalau gradiennya adalah Y sama dengan 4X ditambah 2, berapakah ini gradiennya? Gradiennya adalah 4. Kalau mau dibuktikan, silahkan boleh dibuktikan dengan cara tadi, mengambil 2 buah titik, cari gradiennya. Nah, kalau dulu Pak Tur menyampaikan bentuk persamaan garis adalah Y sama dengan AX tambah B, maka bentuk umum dari persamaan garis yang lain adalah Y sama dengan MX ditambah B. Ya. Jadi boleh yang ini atau juga yang ini. Maka dengan ini A itu sama dengan M. Jadi kalau bentuknya Y sama dengan AX tambah B, maka A itu sama dengan gradiennya. M itu gradien ya anak-anak ya, sudah dibahas tadi. Jadi kalau bentuknya Y sama dengan AX tambah B, maka A itu adalah gradiennya. Ya, jadi bentuk lainnya adalah Y sama dengan MX tambah B. Demikian materi tentang hubungan antara persamaan garis dengan gradien atau menentukan gradien dari persamaan garis yang ada. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin.